Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di Komisi Podcast Kristen dan di episode season keempat, episode ke-10 hari ini aku akan kembali berbagi di podcast ini dan ya hari ini aku sendirian, jadi ini solo podcast. Setelah minggu lalu, puji Tuhan bisa ngajak collab ya bareng Pak Ferry, bareng kedua teman aku Joanna dan Erza. Nah karena pada episode kali ini aku sendiri, jadi aku ingin membagikan tentang perenungan aku beberapa hari terakhir, khususnya tentang aku mempelajari tentang doktrin ketuhanan Yesus untuk aku mempersiapkan nanti di akhir Juni aku akan ada pelayanan bareng dosenku dan juga Ersa di Singkawang untuk membawakan sebuah materi di sebuah camp di gereja di sana, materi tentang ketuhanan Yesus gitu. Jadi campnya itu seperti sifatnya seperti camp apologetika ya, semi apologetika. Jadi temanya tentang bagaimana membuktikan atau menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan Yesus dan lain sebagainya begitu. Dan aku pikir ya teman-teman ya, kayaknya pertanyaan tentang ketuhanan Yesus, pertanyaan tentang iman Kristen itu bukan hanya pertanyaan di level seminari atau sekolah teologi aja ya. Tapi ini benar-benar pertanyaan sehari-hari yang juga mungkin teman-teman yang lagi sekolah sekarang, yang lagi kuliah sekarang, mungkin juga teman-teman yang baru mau mulai masuk kerja mungkin juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan begini begitu. Apalagi ketika kita buka sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, itu ada banyak banget mungkin ya kayak dari agama sebelang, teman-teman kita yang beragama non-Kristen begitu ya, yang juga mempertanyakan tentang iman kita, khususnya tentang mengapa orang Kristen itu menyembah Yesus. Dan pertanyaan yang sering digaungkan gitu ya, Yesus tuh gak pernah loh menyebut dirinya Tuhan, tetapi kenapa kita orang Kristen menyembah dia sebagai Tuhan gitu. Dan ya mungkin aku juga bisa sampaikan pertanyaan yang lebih populer lagi, tunjukkan di manakah Yesus mengatakan dirinya, akulah Tuhan, sembahlah aku di Alkitab. Nah, memang pertanyaan-pertanyaan begini sangat menjebak ya teman-teman ya. Ketika kita dengar, wah kita bingung, wah iya juga ya. Yesus kan nggak pernah ya berkata secara eksplisit, dialah, akulah Tuhan, sembahlah aku gitu. Nah, mungkin teman-teman juga di kehidupan sehari-hari, pergaulan juga mungkin mendapatkan pertanyaan yang sama, tapi mungkin dengan dengan ya pertanyaannya susunannya beda gitu tapi maksudnya sama gitu, yaitu mempertanyakan ketuhanan Yesus. Dan akhirnya ya aku juga sempat ada di posisi itu gitu ya, bingung gitu jawabnya gimana ya, kok bisa ya kita menyembah Yesus itu sebagai Tuhan, padahal ketika diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi aku sampaikan sebelumnya, sebenarnya di dalam kekristenan sendiri kita sudah punya jawabannya, kita bisa menjawab dan mempertanggungjawabkan iman kita itu begitu. Maka dari itu ada yang namanya apologetika atau pembelaan iman Kristen. Nah, teman-teman, pada podcast hari ini aku akan membahas secara spesifik tentang pertanyaan yang tadi tuh. Jika Yesus tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya Tuhan, sembahlah aku, mengapa sekarang orang Kristen tuh menyembah dia gitu, menyembah Yesus sebagai Tuhan? Dan kalau kita salah, ternyata benar-benar salah bahwa Yesus bukan Tuhan, kita orang Kristen ini sepanjang zaman ini udah hampir 2000 tahun lebih sedang menyembah berhala loh teman-teman. Ini luar biasa loh implikasinya kalau Yesus benar-benar bukan Tuhan. Orang Kristen disesatkannya luar biasa loh. Kita menyembah berhala, kita menyembah manusia yang dipertuhankan, wah itu sesat. Itu udah gak mungkin. Tapi pertanyaannya apakah benar-benar Yesus tuh bukan Tuhan ya? Nah, jawaban singkatnya enggak ya, Yesus tuh benar-benar Tuhan ya. Enggak, bukan dalam artian Yesus bukan Tuhan, tapi enggak, pertanyaan atau pernyataan yang menyatakan Yesus bukanlah Tuhan itu adalah pernyataan yang salah. Yesus adalah benar-benar Tuhan, kita mengenalnya sebagai Allah manusia ya. Jadi dia punya dua natur yaitu Allah dan manusia. Tapi aku gak akan bahas itu di podcast ini bagian topik itu lain lagi ya mungkin episodenya, karena panjang juga penjelasannya. Tapi setidaknya untuk pertanyaan di manakah di Alkitab Yesus berkata bahwa dialah Tuhan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Aku akan jawab ini dalam 2 poin gitu. Ya, tapi mungkin ada sedikit introduksi singkat begitu ya tentang untuk menjawab pertanyaan ini begitu. Teman-teman,
perlu memahami bahwa pertanyaan ini lahir dari sebuah asumsi yang keliru begitu teman-teman. Bahwa ketika seseorang menyebut dirinya Tuhan, ketika Yesus disebut sebagai Tuhan, dia tuh perlu mengakui dirinya secara eksplisit. Ini asumsi yang salah teman-teman. Karena gini, Yesus tuh tetap bisa menjadi Tuhan walaupun dia nggak ngaku gitu. Paham nggak ya maksud aku ya di sini ya? Ilustrasi singkatnya kita pakai ilustrasi Jokowi ini, aku pinjam dari Pak Bejoli yang aku juga lihat videonya di Bara Digital Ministry. Jadi aku sempat lihat video-video tentang bagaimana menjawab pertanyaan ini gini gitu ya teman-teman ya. Jadi Pak Bejo tuh bilang gini, dia kasih ilustrasi tentang Jokowi Presiden Indonesia sekarang. Pernah tidak teman-teman mendengarkan Presiden Jokowi itu ngomong bahwa akulah Presiden Indonesia, hormatilah aku? Setahu saya dan setahu Pak Bejoli ketika menyampaikan ilustrasi itu, tidak pernah Pak Jokowi bilang secara eksplisit, terang-terangan seperti itu di TV, di koran, di internet yang berkata, akulah Presiden Indonesia, hormatilah aku. Tapi pertanyaannya apakah Presiden Jokowi ketika tidak mengatakan itu, dia tidak disebut presiden? Tentu kita orang Indonesia yang logis, secara logis kita bisa bilang, yo enggak dong, Presiden Jokowi tetap presiden. Kenapa? Karena dia bertindak selayaknya presiden ketika dia memberhentikan menteri, mengevaluasi menteri, memberikan grasi, mewakili Indonesia di pertemuan tingkat dunia dan dihormati sebagai presiden. Dipanggil Presiden Jokowi nggak nolak. Paham ya? Itu secara tidak langsung dan bahkan menurutku secara langsung juga menyatakan dirinya akulah presiden. Ketika Pak Jokowi dipanggil Pak Presiden Jokowi, pernah nggak dia nolak? Jangan pakai presiden, jangan. Enggak ya, dia tetap menerima ya, Pak Presiden. Dia noleh loh pasti dipanggil Pak Presiden. Nangkep ya teman-temannya maksud ilustrasi ini ya teman-temannya. Maka ya menurutku ya agak aneh kalau orang itu ngaku-ngaku gitu. Malah lebih elegan tuh ketika ya kalau dia memang presiden ya udah ngapain ngaku-ngaku. Orang juga udah tahu kalau dia presiden lewat apa yang dia kerjakan gitu, apa yang dia lakukan. Seperti itulah Yesus Kristus yang orang Kristen kita sembah ini gitu ya. Ngapain juga dia ngaku-ngaku secara eksplisit harus berkata akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya dia bisa melakukan itu, tapi kan dia tidak memilih itu. Tetapi menurutku Yesus tidak memilih itu, malah jadi dia lebih elegan gitu. Dia menunjukkan ketuhanannya, mengakui dirinya sebagai Tuhan melalui tindakan dan perkataannya yang lain gitu teman-teman. Jadi teman-teman, kalimat eksplisit ya yang persis akulah Tuhan, sembahlah aku, ya memang gak ada di dalam Alkitab. Kita harus mengakui itu. Tetapi ada banyak ayat lain, bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus pun mengakui kalimat yang tadi itu, akulah Tuhan, sembahlah aku, tapi dalam bentuk yang berbeda gitu teman-teman. Dalam bentuk kata-kata yang berbeda. Nah, ada 2 poin nih yang pengen aku sampaikan berkenaan kenapa Yesus itu adalah Tuhan, sekalipun dia tidak secara eksplisit yang tadi itu ya, yang secara eksplisit itu bilang sembahlah aku, akulah Tuhan, sembahlah aku. Yang pertama, Yesus itu adalah Tuhan, sekali lagi melalui tindakan dan perkataannya yang dicatat di dalam Alkitab, yang Alkitab orang Kristen itu ya teman-teman ya, yang kita pegang dan kita percaya sebagai firman Allah itu. Tentu sekali lagi ya, pernyataan eksplisitnya nggak ada, tapi bentuknya itu yang lain dan memiliki arti yang sama itu ada gitu teman-teman. Jadi bentuk bahwa dia mengaku diri adalah Tuhan itu ada dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, contohnya nih, di Yohanes 5:8 dikatakan di sana, aku bukakan ya. Yohanes 5 ayat 8. Ya, teman-teman juga bisa sambil buka Alkitab. Yohanes 5 ayat 8 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Salah. Coba ya, aku cari lagi.
Ternyata salah salah kutip. Oke. Sorry, Yohanes 8 ayat 58. Kurang 5-nya. Yohanes 8:58, teman-teman bisa baca juga. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yesus dan Abraham jaraknya itu ada ribuan tahun, teman-teman. Dan ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, Yesus itu ada, dia sedang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang kekal. Nggak ada yang kekal selain Tuhan, teman-teman. Dan ketika Yesus berkata sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi aku telah ada, sebelum Abraham jadi aku telah ada, Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dan kalau kita lihat bahasa Inggrisnya ya, dia berkata gini ya, aku ambil New English Translation. Jesus said to them, I tell you the solemn truth. Before Abraham came into existence, I am. Garis bawahi kata I am. I am ini kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ini kata yang digunakan Allah Yahweh untuk memperkenalkan dirinya kepada Musa ketika waktu itu ada di semak belukar yang terbakar itu, tapi yang menyala tapi tidak terbakar itu. Ketika Musa bertanya, "Siapakah namamu?" begitu ya. Dan Allah menjawab, I am. Nangkep ya hubungannya ya. Jadi Allah Perjanjian Lama mengaku dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai I am. Dan Yesus di Yohanes 5 ayat 58 juga memperkenalkan dirinya sebagai I am, yang berarti dia adalah kekal karena dia ada sebelum Abraham ada. Kurang eksplisit apa nih pernyataan yang seperti ini, teman-teman? Yang selanjutnya, di Matius 9 ayat 2, teman-teman bisa baca di sana. Di Matius 9 ayat 2 dikatakan, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Gak ada, teman-teman, di dunia ini yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan. Selain Tuhan gak ada yang bisa mengampuni dosa. Maka dari itu ketika Yesus mengampuni dosa, dia secara langsung itu, tanpa dia harus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku," dia sedang berkata, ya akulah Tuhan, kan aku bisa mengampuni dosamu. Maka dari itu ketika Yesus berkata demikian di ayat selanjutnya, di ayat yang ketiga, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Karena gak mungkin seorang manusia mengaku bisa mengampuni dosa selain Allah. Ketika seorang manusia yang benar-benar manusia dan bukan Yesus berkata, "Kamu diampuni dosanya," dia sedang menghujat Allah. Karena hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Oke? Ini bisa dilihat sekali lagi, perkataannya sekali lagi bentuknya beda, tapi ya esensinya sama sebenarnya dengan berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku," gitu ya. Tapi aku merefleksikannya bahwa Yesus tuh lebih elegan gitu untuk menyatakan ketuhanan dan keilahiannya itu. Dengan berkata, "Dosamu sudah diampuni." Wah, keren tuh Tuhan kita. Nah, teman-teman, satu ayat terakhir yang ingin aku tunjukin di Yohanes 20 ayat 28, di sana dikatakan, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Di sini Thomas berkata, "Ya Tuhanku, my Lord and my God." Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Lord itu dalam bahasa Inggris harusnya diterjemahkan sebagai Tuan, bukan Tuhan. Nah, ini mungkin ada ya orang-orang yang di luar sana yang menyerang kekristenan gitu bilangnya. Maka dari itu, terjemahan bahasa Indonesia salah. Masa Lord dijadikan Tuhan, diterjemahkan Tuhan gitu ya. Ya memang benar, Lord itu bisa jadi Tuan aja. Jadi T-U-A-N gitu, bukan T-U-H-A-N. Tapi ini dua kata ini dipakai loh. Lord and God. Dan Yesus gak bilang ke Thomas, Thomas, kamu menghujat Allah. Aku bukan Allah. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Gak dimarahin loh Thomasnya. Tapi malahan Yesus menerima penyembahan Thomas itu. Dan dia tidak menggubris penyembahan Thomas itu, tapi dia lebih menggubris ketidakpercayaan si Thomasnya kan akhirnya. Kalau kita baca di ayat 29, Yohanes 20 ayat 29. Tapi penyembahannya dia nggak tolak. Sekali lagi, menunjukkan lewat tindakannya, dia adalah Tuhan. Poin yang kedua, alasan yang kedua. Yesus adalah Tuhan karena dia juga menjadi objek.
doa orang Kristen di Alkitab. Teman-teman, kalau kita coba telusuri ya, kita coba mendalami doa itu pasti kita berikan, kita tujukan kepada ini ya, orang atau bukan orang ya, tapi ya orang yang lebih tinggi, atau bahasa Inggrisnya tuh supranatural being. Being itu apa ya? Makhluk yang lebih tinggi begitu ya teman-teman ya. Kayaknya agak nggak masuk akal ya teman-teman kalau kita berdoa kepada teman kita. Jadi ya misalkan temanku namanya Erza, aku berdoa kepadamu Erza. Ya dia manusia sesama aku juga, ngapain aku berdoa sama dia? Dia juga nggak bisa bantu apa-apa. Kami berdoa sama-sama manusia gitu. Dan Alkitab sekali lagi ya berkata memang tidak mungkin dan tidak boleh juga untuk kita menyatakan doa kita selain kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Jadi secara ini ya, definisi Tuhan, misalkan definisi Tuhan, ilahi gitu, sesuatu yang memiliki aspek ketuhanan, keilahian, itu salah satu yang mengkarakterisasinya adalah dia menjadi objek doa kita gitu, doa manusia. Sekali lagi teman-teman ya, ketika sesuatu itu disebut Tuhan, disebut ilahi, itu salah satu karakternya adalah dia menjadi objek doa kita. Kalau tadi kan ilustrasi Erza itu kan, dia temanku, dia tuh manusia, dia nggak mungkin jadi objek doa gitu, karena dia bukan Tuhan dan bukan sesuatu yang ilahi gitu. Ya apapun teman-teman, mungkin di luar sana ada banyak ilah lain yang dianggap Tuhan, tapi poinnya adalah kalau kita berdoa kita pasti tujukan ke Tuhan. Entah itu agama Kristen, agama ya setahu saya Islam juga berdoa kepada Allah juga ya. Menunjukkan sekali lagi ini kita mengobjekkan, menunjukkan doa kita tuh, objek doa kita tuh ya kepada Tuhan gitu teman-teman. Nah pertanyaannya, kalau objek doa adalah Tuhan, orang Kristen di Alkitab apakah dia berdoa kepada siapa gitu? Nah kalau dia berdoa kepada Yesus, kesimpulan logis yang tidak dapat dihindari adalah Yesus adalah Tuhan. Nah sekarang kita lihat apakah benar orang Kristen di dalam Alkitab itu berdoa kepada Yesus. Nah kalau kita lihat di 2 Korintus 12, teman-teman bisa buka 2 Korintus 12 ayat 8-9. Di sana Paulus tuh berdoa begini, dituliskan begini, ini doanya dia ya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di sini sekali lagi, Paulus menunjukkan doanya kepada Tuhan. Kata Tuhan dalam bahasa Inggrisnya adalah Lord, yang di dalam perjanjian baru kata Lord ini merujuk kepada pribadi kedua Tritunggal atau Yesus Kristus. Dan kalau teman-teman lihat ya, secara konteksnya pun ini memang ditujukan kepada Yesus begitu teman-teman. Aku nggak bisa memberikan penggalian yang lebih lengkapnya karena ini bukan eksegesis biblika gitu ya teman-teman. Tapi 2 Korintus 12 ayat 8-9 ini sudah tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Ini dipertanyakan lagi kata Tuhannya ini Tuhan siapa gitu. Tapi ini adalah Yesus Kristus gitu teman-teman. Teman-teman, yang kedua di Yohanes 14 ayat 14, Yesus juga secara eksplisit dia berkata untuk berdoa kepadanya. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini kurang jelas apa lagi gitu. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia ngapain juga gitu ngomong kayak gini gitu kan. Dan dia tidak layak menjadi objek doa kita kalau dia bukan Tuhan. Dan dia nggak layak nih ngomong kayak gini nih, kecuali dia sadar bahwa dia memang benar-benar Tuhan. Dia mengakui dirinya Tuhan dan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan kepada murid-muridnya. Oke? Dan yang terakhir kita lihat di Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7
ayat 59 sampai 60 di sana dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Wow, ini adalah kisah martir ya. Kisah para Rasul 8 ini, kisah para Rasul 7, Stefanus. Wow, bayangkan. Di dalam akhir-akhir hidupnya ya, Stefanus tetap mengingat Kristus dan dia meminta pengampunan. Dia bilang jangan tanggungkan dosa ini. Ya aku tiba-tiba langsung terpikir, wah ini luar biasa ya iman yang ditunjukkan oleh Stefanus ini gitu. Ya tapi sekali lagi teman-teman ya, balik lagi ke topik. Poinnya adalah Stefanus berdoa kepada Yesus. Dia berdoa kepada Yesus, dia memanggil nama Yesus. Dan kalau Yesus bukan Tuhan, dia tidak bisa menjadi objek doa orang Kristen di Alkitab. Nggak bisa. Hanya Tuhan saja yang bisa kita tujukan doa kita. Bahkan malaikat pun, kita tidak boleh berdoa kepada malaikat. Terserah Tuhan, kalau memang Tuhan mau menggunakan malaikat sebagai sarana dia menjawab doa kita, tapi bukan berarti kita berdoa kepada malaikat gitu. Karena malaikat bukan Tuhan sekali lagi. Tapi sekali lagi ada banyak sekali bukti-bukti yang mungkin hanya beberapa saja yang aku bisa sampaikan di sini, yang menunjukkan bahwa Yesus itu menjadi objek doa. Yesus itu menunjukkan keilahiannya melalui tindakan dan perkataannya. Nah jadi teman-teman, aku akan recap sedikit ya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa aku bagiin di episode 10 ini di season keempat. Semoga teman-teman bisa ingat ini ya. Jadi cara jawabnya, semoga teman-teman juga bisa lihat bukti-buktinya juga di Alkitab. Dan ilustrasi Pak Jokowi tadi gitu ya. Sehingga ketika teman-teman mungkin nanti bertemu lagi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, teman-teman dengan kuat kuasa Roh Kudus bisa memberikan pertanggungan jawab atas iman dan pengharapan yang teman-teman pegang hari ini, yaitu iman dan pengharapan yang berlandaskan Alkitab di dalam Yesus Kristus yang kita sembah itu. Teman-teman juga aku pengen mengajak teman-teman juga untuk yuk lihat lagi kekristenan kita dengan serius, yuk belajar lagi firman Tuhan, dan yuk ketika kita melihat semuanya itu kita menjadi bangga karena kita menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Dan kita bangga dan semangat untuk membela iman kita, siap memberikan pertanggungan jawab dengan penuh kasih tentunya, dan bangga menjadi seorang Kristen gitu, yang menyembah Yesus Kristus. Karena kita tahu dia benar-benar Allah, dan bukan manusia yang dipertuhankan. Kiranya podcast pada episode kali ini bisa menolong kembali teman-teman untuk kembali mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mempertahankan iman teman-teman. Ya, membela iman teman-teman, menjawab pertanyaan-pertanyaan, tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada iman kita, iman Kristen. Terima kasih telah mendengarkan Komisi Podcast Kristen. Aku Bima Anugrah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.